Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Sobat Isram Lau tentunya selalu dalam kondisi sehat walafiat, amin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai undang-undang ketenaga listrikan ya. Nah mungkin nih ya, sahabat Isram Lau atau bapak ibu sekalian, pada tanahnya, objek lahan atau pekarangan rumahnya atau kebun mungkin ya, ini di dalam objek tersebut berdiri sebatang atau lebih daripada tiang listrik. Nah tentunya ini akan menjadi pertanyaan, dan bapak ibu perlu ketahui bahwa dengan berdirinya tiang listrik di dalam objek pekarangan rumah kita atau kebun kita, tentu ini ada hak dan kewajiban yang perlu kita ketahui ya. Apa hak itu? Adalah kita mempunyai hak untuk meminta kompensasi atau minta ganti kerugian terhadap adanya tiang-tiang listrik yang terpancang atau berdiri atau ditanam di dalam objek pekarangan rumah atau kebun kita. Nah, lalu kemudian siapa yang mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti kerugian? Nah, oke, baik teman-teman, simak informasi atau video ini sampai selesai biar teman-teman paham dan mengerti seperti apa dan bagaimana, kepada siapa harus meminta ganti kompensasi atau ganti kerugian apabila berdiri sebatang atau lebih tiang listrik di pekarangan rumah atau di kebun kita. Baik teman-teman, nah mengenai PLN ini diatur di dalam, PLN itu ya perusahaan listrik negara ya, atau disingkat PLN. Nah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Nah seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada hak dan kewajiban apabila ada tiang listrik tertancap, tertanam di dalam lahan pekarangan kita ya. Hak dan kewajiban pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, teman-teman. Nah, pertama saya mau bahas mengenai pengusaha atau penyedia tenaga listrik seperti perusahaan listrik negara atau PLN ya. Nah, pengusaha atau penyedia sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Nah, ayat pertama nih teman-teman ya, disimak ya. Pelaksanaan usaha penyedia tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik negara, BUMN maupun BUMD ya, mengenai penyedia tenaga listrik ya. Maka itu dilakukan oleh BUMN atau BUMD, teman-teman. Itu pertama. Lalu kemudian ayat kedua, badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Nah, selain BUMN atau BUMD yang diprakarsai oleh pemerintah, juga ada badan usaha milik swasta, koperasi dan swadaya masyarakat. Nah, itulah pelaku-pelaku penyedia tenaga listrik, teman-teman ya. Diatur di dalam pasal 4. Namun seperti kita ketahui bahwa selama ini yang melakukan pengusahaan atau penyediaan itu ya PLN. PLN adalah perusahaan yang monopoli, sifatnya monopoli seperti listrik ya, dan itu juga diatur di dalam undang-undang, tidak apa-apa demi kemaslahatan orang banyak. Nah lalu di dalam pasal 77 teman-teman ya, untuk kepentingan umum ya, pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 berhak untuk jadi pemegang izin usaha seperti PLN ini ya, mereka mempunyai
hak untuk melakukan atau melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan. Nah, mereka punya hak untuk melakukan, menancapkan, ya mereka juga punya hak ya, tapi hak-hak itu juga harus kita lihat ya, jangan sampai melanggar kepentingan masyarakat atau si pemilik hak atas objek tanah yang akan dilintasi atau ditancapkan tiang listrik di dalamnya. Lalu kemudiannya mempunyai hak untuk melintasi laut, melintasi jalan umum ataupun kereta api, ya, masuk di tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu, menggunakan tanah dan melintas di atas maupun di bawah. Lalu kemudian melintas di atas, di bawah bangunan yang dibangun atau di atas, di bawah tanah. Nah, memotong dan menebang pohon, tanaman yang menghalanginya, ya mereka punya hak di situ. Tetapi kita harus lihat juga hak-hak itu jangan sampai melanggar kepentingan yang berlaku di lingkungan, ya, yang berlaku di masyarakat. Nah, teman-teman. Nah, ini masuk nih mengenai penggunaan tanah, ya. Nah, penggunaan tanah diatur pada pasal 30 ayat 1, penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dilakukan dengan memberikan ganti rugi atas tanah, ya. Jadi mereka harus memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang tanah atau yang punya tanah, yang punya lahan, tanah dan bangunan, tanaman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, berapa sih biaya atau berapa jumlah yang harus diberikan oleh pemilik perusahaan seperti PLN kepada masyarakat? Nah, itu diatur di dalam peraturan pemerintah, diatur di dalam undang-undang mengenai berapa jumlahnya kompensasi atau biaya ganti rugi, ya. Nah, ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang usaha penyedia tenaga listrik atau PLN misalkan, dan bangunan serta tanaman di atas tanah. Ayat 3, kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tadi pada pasal 30 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin penyedia usaha listrik yaitu PLN, ya, yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan dan tanaman yang melintasi transmisi tenaga listrik. Maka teman-teman ada biaya kompensasi seperti yang saya tegaskan lagi, ya, bahwa setiap aktivitas kegiatan perusahaan atau penyedia tenaga listrik melakukan pemasangan atau menancapkan kabel tiang listrik di dalam objek atau wilayah tanah pekarangan orang lain, maka itu harus, ya, ingat ya, harus memberikan biaya ganti rugi atau kompensasi. Nah, mengenai besaran kompensasi berapa-berapanya itu diatur di dalam peraturan pemerintah, ya. Nah, lalu kemudian di ayat 4 ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan kompensasi yaitu diatur, ya, dalam peraturan pemerintah. Nah, dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik atau PLN terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara sebelum memulai kegiatan, maka pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik harus menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan aturan SOP, ya. Jadi mereka tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan di dalam atau di atas objek tanah milik seseorang sebelum menyelesaikan hak dan kewajiban kompensasi atau hak yang timbul, ya. Nah, itu harus diselesaikan dulu sebelum melaksanakan kegiatan. Kalau tidak selesai maka nanti akan terjadi konflik. Siapa sih yang mau
tanahnya dibangun, ditanami, ditancapin tiang listrik di dalamnya, kan gitu ya. Nanti kan nilai ekonomis tanah itu akan turun nantinya. Maka dari itu ya harus diselesaikan terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, dalam hal tanah yang digunakan PLN tadi ya, terdapat tanah ulayat, maka diselesaikan berdasarkan aturan undang-undang. Nah, itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini lanjut pasal 31, kewajiban untuk memberi ganti rugi atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 1 tadi tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin untuk usaha penyedia tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi atas hak tanah atau kompensasi. Nah, jadi gini, maksud dalam pasal 31 ini ya, tidak akan diberikan kompensasi lagi atau ganti rugi lagi ketika dia sengaja menanam, membangun bangunan di atas objek yang dimana PLN sudah kelola, kan gitu ya. Padahal terlebih dahulu atau sebelumnya sudah diberikan kompensasi. Maka ketika di kemudian hari meminta biaya ganti rugi lagi atau kompensasi lagi yang kedua, maka itu tidak akan diberikan lagi oleh pemegang izin penyedia tenaga listrik ya, karena hak dan kewajiban itu sudah selesai. Nah, itu yang dimaksud ya dalam pasal ini, teman-teman. Nah, lalu kemudian di sini ya pada pasal 32 diatur juga mengenai penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 30 dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah itu ya. Nah, ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 30 tadi dibebankan kepada pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik seperti PLN misalkan ya. Jadi untuk memberikan ganti rugi, kompensasi terhadap pemilik hak atas tanah, maka dibebankan kepada penyedia tenaga listrik atau PLN misalkan. Nah, mereka harus membayarkan kompensasi atau ganti rugi itu ya. Jadi tidak boleh dibebankan kepada pemerintah setempat atau institusi atau instansi-instansi yang lainnya, harus kepada penyedia tenaga listrik atau orang yang melaksanakan ya kegiatan tersebut yang mempunyai izin atau penyedia seperti PLN ya. Nah, teman-teman perlu juga diketahui di sini bahwa dalam hal misalkan penyedia tenaga listrik seperti PLN tidak mau memberikan ganti kerugian atau kompensasi terhadap orang yang tanahnya ditanamin, ditancepin kabel, tiang listrik dan lain-lain, tidak memberikan kompensasi, maka ada ketentuan pidananya ya. Ada ketentuan pidananya, jangan main-main loh ya. Ketentuan pidananya ini diatur di dalam pasal 52. Nah, ini saya bacakan ya. Pasal 52 Undang-Undang Ketenaga Listrikan ya. Pasal 52 ayat 1 ini saya bacakan, teman-teman. Setiap orang yang melakukan usaha penyedia tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban, nah, itu ya, tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atau yang berhak atas tanah, bangunan, tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Wow, lumayan besar ya dendanya, teman-teman ya. Lumayan besar dendanya ya. Paling banyak 3 miliar. Nah, misalkan PLN, ya misalkan ya PLN atau penyedia tenaga listrik lainnya tidak memberikan kompensasi, tidak memberikan ganti kerugian terhadap aktivitas atau kegiatan yang dilakukan di dalam tanah atau objek milik orang lain ya, maka itu dapat dipidana ketika dia tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian ya.
diancam pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Nah, lalu selanjutnya pada ayat kedua, selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenai sanksi tambahan, teman-teman. Nah, mau tahu nggak apa sanksi tambahnya? Yaitu pencabutan izin usaha penyedia tenaga listrik atau izin operasi. Nah, akan dicabut izin operasinya, tidak akan melakukan aktivitas lagi nantinya ketika dia tidak mau melaksanakan kewajibannya terhadap apa yang telah atau menjadi kewajiban yang seharusnya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini ya, jadi kesimpulannya bahwa setiap kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan atau penyedia tenaga listrik, misalkan seperti PLN ya, menancap bangunan, menancap tiang listrik, kabel, menanam kabel di bawah tanah milik orang lain, menancap tiang listrik baik itu 1, 2, 3 batang ya. Terlebih dahulu dia harus menyelesaikan permasalahannya, apa masalah yang akan timbul, atau dia harus melakukan pembayaran, memberikan ganti kerugian atau kompensasi, memberikan kompensasi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kewajibannya diselesaikan seperti pemberian ganti rugi, membayar kompensasi, itu tidak boleh dilaksanakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan itu di dalam objek orang lain sebelum dilaksanakan atau melaksanakan kewajibannya itu sebagaimana diatur dalam pasal 30 ya Undang-Undang Ketenaga Listrikan nomor 30 tahun 2009. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini tercerahkan dan dapat dimengerti teman-teman. Apabila video ini bermanfaat untuk kita semua, maka silakan share video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, bisa mengisi kolom komentar ya, mengisi pertanyaan atau apapun itu, saran dan ini ya, di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.